Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati sekaligus yang saya muliakan kepada Dewan Juri yang alhamdulillah wajahnya cerah-cerah, wajahnya sumringah lan indah. Berarti ini menandakan bahwa Dewan Juri adalah orang-orang yang ahli ibadah, ibadah yang istiqomah, dan mudah-mudahan kelak menjadi ahli jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati teman-temanku para peserta lomba, para muda-mudi penerus agama dan bangsa, dan tentunya yang mengikuti lomba sudah termasuk para juara-juara. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang tidak pernah tidur, bagi hambanya yang selalu bersyukur dan bertafakur. Dan Allah yang Maha Mulia yang tak pernah lupa bagi hambanya yang selalu memohon dan berdoa. Salawat bertangkaikan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni proklamator 17 rakaat yang dijuluki sebagai Man Best is the Best, Man Leader of Leader, yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliaan menuju zaman keislaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Indonesia. Empok dana makan kedong-dong. Ayo kita generasi muda rajin baca Al-Quran dong. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu pantas hadirin, jika para pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalaini, seorang pujangga Mesir, berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Hadirin yang dirahmati Allah, maju tidaknya suatu bangsa bisa kita ukur dari dekat tidaknya generasi muda terhadap kitab sucinya. Karena fenomena zaman sekarang, banyak generasi muda yang hidupnya hura-hura, sering berbuat keonaran dan keributan, minum minuman keras, morfin dan ganja, serta narkoba menjadi teman akrabnya. Goyang di sini, berjoget di sana, malam begadang, siangnya minta uang. Baca Al-Quran dilupakan, malah baca komik yang diutamakan. Sembahyang ia tinggalkan, malah nonton film jadi kesenangan. Kesempatan habis tak jadi persoalan. Katanya inilah pemuda zaman sekarang. Kalaulah ini tipe pemuda zaman sekarang, apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang? Jawabannya,
tak lain dan tak bukan negara Indonesia akan terancam bahaya dan sulit untuk berjaya. Karena seorang orientalis berkebangsaan Prancis menyatakan, "The principle of Quran which alone a writing can lead mental happiness." Al-Quran adalah prinsip yang merupakan pedoman yang akan mengantarkan manusia menuju alam kebahagiaan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, eksisnya seorang pemuda tergantung pada ilmu dan ketakwaannya. Dengan demikian, generasi Qurani adalah generasi yang berilmu dan bertakwa. Sebab andai generasi kita, generasi Indonesia kuat secara intelektual tapi kosong secara spiritual, maka akan muncul dan lahir salabah-salabah bergaya tupai siap membantai, korun-korun yang bersiasat musam siap menyerang, namrud-namrud yang berjurus tikus siap meringkus, bahkan akan lahir Fir'aun berair mata buaya, pandai berpura-pura, gayanya kayak pelopor, padahal mah dia koruptor. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, jika tanpa pemuda, mustahil Indonesia ini merdeka. Demikian ungkapan kekaguman Bung Karno kepada generasi muda kita yang diabadikan oleh sejarah perjuangan bangsa. Sebagian contoh pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami berikan pula petunjuk. Hadirin ejeng hadirah, muslimin ejeng muslimah, setidaknya ada lima hal yang harus kita lakukan, yakni yang pertama, olah rasa agar iman melekat. Yang kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Yang ketiga, olahraga agar badan sehat. Yang keempat, olah usaha agar ekonomi kuat. Dan yang terakhir adalah olah kinerja agar produktivitas meningkat. Jika kelima potensi ini bisa melekat kepada pemuda dan remaja, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan untuk meraih prestasi yang gemilang pada masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.